Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan UAS mata kuliah Teknologi Basis Data. Untuk anggota dengan NIM 119705015. Kemudian ada Maulana Hamdani dengan NIM 119705066. Dan yang terakhir Nur Hadi Komarudin dengan NIM 11970501000. Bahas mengenai Microsoft Azure SQL Database dan juga Microsoft Azure Cosmos Database dengan 5 poin penting. Yang pertama tentang sejarah dan latar belakang, kemudian yang kedua fitur khusus, yang ketiga konektivitas, keempat kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir kinerja, popularitas, dan pengguna. Yang pertama, kami akan membahas mengenai Microsoft Azure SQL Database. Untuk materi pertama akan oleh Maulana Hamdani. Silakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu Microsoft Azure SQL, sejarah, dan bagaimana latar belakangnya. Microsoft Azure SQL merupakan sebuah layanan cloud yang menyediakan manajemen database relasional dan non-relasional untuk aplikasi cloud. Ini platform layanan cloud Microsoft Azure. Azure SQL pertama kali diluncurkan pada tahun 2009 dengan nama SQL Azure. Pada awalnya, layanan ini hanya menyediakan database relasional yang dioperasikan oleh Microsoft. Namun, seiring berjalannya waktu, layanan ini telah berkembang dan menambahkan fitur-fitur baru seperti manajemen database non-relasional, integrasi dengan banyak aplikasi lain di Azure, dan banyak lagi. Kemudian, per tahun 2018, Microsoft mengubah nama layanan ini menjadi Azure SQL untuk mencerminkan kemampuannya yang semakin luas dan lebih banyak lagi. Saat ini, Azure SQL menawarkan berbagai pilihan database yang didukung, termasuk database relasional seperti Microsoft SQL Server dan database non-relasional seperti Azure Cosmos DB. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu fitur khusus yang dimiliki oleh Azure SQL. Yang pertama ada manajemen database relasional. Azure SQL ini menyediakan manajemen database relasional yang handal dan mudah digunakan. Ini termasuk ke dalam fitur seperti pemantauan, pemeliharaan, dan optimisasi database. Selanjutnya, manajemen database non-relasional itu ada Azure Cosmos DB. Ini menawarkan fitur seperti distribusi geografis, skalabilitas yang tinggi, dan keandalan yang tinggi. Kemudian ada integrasi layanan lain di Azure. Ya, karena sebuah komunitas yang besar, Azure SQL ini mudah terintegrasi dengan layanan lain di Azure, seperti Azure Function, Azure Stream Analytics, dan Azure Machine Learning. Hal ini juga yang membuat kita dapat membuat aplikasi cloud yang kompleks dengan mudah. Kemudian pilihan platform yang luas. Azure SQL ini menyediakan berbagai pilihan platform yang didukung, termasuk Microsoft SQL Server, Azure Cosmos DB, dan MySQL. Ini memungkinkan kita untuk memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada keandalan yang tinggi. Azure SQL ini menawarkan keandalan yang tinggi dengan menggunakan teknologi replikasi database yang canggih dan sistem failover otomatis. Ini memastikan bahwa database kita akan tersedia secara terus-menerus, meskipun ada masalah di salah satu server yang kita yang mudah. Azure SQL ini memungkinkan kita untuk mengubah ukuran database sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Hal ini juga yang membuat kita dapat memiliki cukup banyak kapasitas untuk menangani permintaan yang tinggi. Fitur selanjutnya itu ada dukungan yang luas. Azure SQL ini memiliki banyak dukungan bahasa pemrograman yang populer seperti contohnya ada .NET, Java, PHP, dan Python. Sehingga kita dapat dengan mudah menggunakan
Azure SQL ini ke dalam aplikasi-aplikasi yang kita buat. Selanjutnya, di slide berikutnya ada konektivitas seperti yang bisa kita lihat di sini, ada sebuah table konektivitas. Nah, konektivitas yang dimiliki oleh Azure SQL yang pertama itu ada konektivitas langsung. Konektivitas langsung melalui protokol jaringan standar seperti TCP/IP dan SSL. Kita dapat menggunakan konektivitas ini dengan menggunakan bahasa pemrograman yang mendukung koneksi ke Java, PHP, dan Python. Selanjutnya ada konektivitas melalui firewall. Azure SQL ini menyediakan konektivitas melalui firewall yang membuat kita dapat terhubung ke database melalui jaringan lokal. Hal ini juga menyebabkan database kita lebih aman karena kita dapat mengaksesnya tanpa harus membuka koneksi internet ke dalam aplikasi kita. Selanjutnya ada konektivitas melalui VPN. Azure SQL ini juga menyediakan konektivitas melalui VPN atau Virtual Private Network. Ini memungkinkan kita terhubung ke database dengan jaringan yang aman dan terproteksi. Selanjutnya ada konektivitas melalui Azure Private Link. Azure SQL ini menyediakan sebuah konektivitas melalui Azure Private Link yang memungkinkan kita terhubung ke database melalui yang aman dan terisolasi dari internet. Ini berguna jika kita ingin menjaga keamanan privasi aplikasi kita. Selanjutnya ada konektivitas Azure Data Sync. Azure SQL ini menyediakan fitur Azure Data Sync yang memungkinkan kita mensinkronisasi data antara database Azure SQL dengan database lokal kita. Ini memungkinkan kita untuk menjaga salinan cadangan data di lokasi yang aman. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Maulana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hadi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih pada Andin. Bismillah. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Azure SQL. Baik, untuk kelebihan yang pertama itu dari manajemen database-nya yang mudah. Jadi Azure SQL ini menyediakan manajemen database yang mudah digunakan, dan juga kita tuh memungkinkan untuk dapat mengolah database dengan cepat dan mudah. Lalu kelebihan selanjutnya ada keandalan yang tinggi, yang mana Azure SQL ini menawarkan keandalan yang tinggi dengan menggunakan teknologi replikasi database yang canggih dan sistem failover otomatis. Jadi ini tuh memastikan kita bahwa database dapat tersedia secara terus-menerus, bahkan jika ada masalah dalam salah satu server. Lalu kelebihan selanjutnya ada skalabilitas yang mudah. Jadi di Azure SQL ini memungkinkan kita untuk dapat mengubah ukuran database sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya ada integrasi dengan layanan lain di Azure. Jadi Azure SQL ini mudah terintegrasi dengan layanan lain di Azure, seperti Azure Function, Azure Stream Analytics, dan Azure Machine Learning. Jadi ini tuh memungkinkan kita buat aplikasi cloud yang kompleks dan mudah. Lalu untuk kelebihan terakhir ada dukungan yang luas. Jadi Azure SQL ini mendukung banyak bahasa pemrograman populer, sehingga kita ini bisa mudah menggunakannya dengan aplikasi kita yang sudah seperti dijelaskan oleh Maulana tadi ya. Selanjutnya ada kekurangan dari Azure SQL. Yang pertama itu biayanya. Jadi di Azure SQL ini bisa dibilang cukup mahal ya, tergantung dengan kebutuhan aplikasi juga gitu. Jadi kita tuh harus mempertimbangin biaya penggunaan database dan layanan tambahan yang dibutuhkan oleh aplikasi kita. Selanjutnya itu Azure SQL ini ketergantungan terhadap koneksi internet. Jadi karena saking butuhnya koneksi internet yang stabil, jadi kalau misalnya koneksinya itu nggak stabil, bisa aja ngebuat masalah gitu pas ngebuat database-nya gitu. Jadi sangat dibutuhkannya koneksi yang stabil dalam menggunakan Azure SQL ini. Dan kekurangan terakhir ada batasan penggunaan. Jadi batasan penggunaan ini Azure SQL tuh harus ada batasan yang harus diikuti gitu.
termasuk batasan penggunaan database dan transaksi yang diizinkan. Jadi bisa jadi masalah gitu kalau misalnya aplikasi yang membutuhkan banyak transaksi atau database yang besar. Boleh next. Selanjutnya ada kinerja popularitas pengguna. Jadi untuk kinerja Azure SQL sendiri itu kan cukup baik ya, sudah disebutkan juga sebelumnya, karena mendapatkan banyak ulasan positif gitu dari pengguna-penggunanya. Jadi kan Azure SQL seperti yang sudah disebutkan menawarkan keandalan yang tinggi, juga memiliki skalabilitas yang mudah dan memungkinkan kita juga buat mengubah ukuran dari database. Dan juga Azure SQL ini juga kan tadi sudah disebutkan mudah terintegrasi dengan layanan lain di Azure. Jadi untuk kinerja itu seperti itu. Dan untuk popularitasnya sendiri, Azure SQL ini merupakan salah satu database cloud yang sangat populer ya di pasaran. Jadi ini tuh bisa jadi pilihan yang populer bagi perusahaan-perusahaan untuk menggunakan database cloud, yang mana karena kemampuannya yang luas, keandalannya yang tinggi, dan juga integrasi dengan layanan lain di platform Azure. Lalu untuk adapun perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan Azure SQL itu, sebagai contohnya tuh ada KNR-Block, ada Komatsu, ada Allscripts, ada Manulife, ada Legacy, ada Udaan, dan ada PM. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembali. Baik, terima kasih kepada Nur Hadi. Selanjutnya kami akan membahas mengenai Microsoft Azure Cosmos Database. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Dila Saldia Fadilah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih, Andin. Di sini latar belakang dari Azure Cosmos DB adalah solusi Azure untuk database NoSQL yang cepat dengan API terbuka untuk skala apapun. Layanan ini dirancang untuk memungkinkan pelanggan untuk secara elastis dan independen, menskalakan throughput dan penyimpanan di sejumlah wilayah geografis. Azure Cosmos DB ini adalah database multimodel terdistribusi global yang digunakan dalam berbagai aplikasi dan kasus penggunaannya. Lalu Cosmos DB ini pilihan yang terbaik untuk aplikasi tanpa server yang membutuhkan waktu respon order of milidetik yang rendah dan perlu menskalakan dengan cepat dan global. Ini mendukung beberapa model data, nilai kunci, dokumen, grafik, dan kolom. Dan banyak API Azure Cosmos DB untuk akses data, termasuk API untuk MongoDB, API untuk NoSQL, API untuk Gremlin, dan untuk tabel secara asli. Selanjutnya. Lalu selanjutnya itu fitur khusus. Yang pertama itu mempartisi data untuk ketersediaan dan skalabilitas tinggi. Jadi di sini Azure Cosmos DB itu menawarkan jaminan 99,99% untuk ketersediaan. Lalu yang kedua, penyimpanan yang didukung SSD dengan waktu respons untuk urutan milidetik latensi rendah. Lalu selanjutnya, fleksibilitas dalam hal konsistensi. Di sini awalan yang konsisten, sesi dan kadaluarsa yang dibatasi memungkinkan fleksibilitas penuh dan rasio biaya terhadap kinerja yang rendah. Tidak ada layanan database yang menawarkan fleksibilitas sebanyak Azure Cosmos DB. Lalu selanjutnya, model harga yang fleksibel. Untuk data yang untuk Azure Cosmos DB ini memiliki model harga yang fleksibel untuk data yang mengukur, menyimpan throughput secara independen. Lalu selanjutnya model throughput dari model throughput ini khusus Cosmos DB ini memungkinkan Anda untuk berpikir dalam hal jumlah bacaan, tulis alih-alih CPU, memori IP dari perangkat keras yang mendasarinya. Lalu selanjutnya
mampu menskalakan ke volume permintaan besar-besaran. Dalam urutan triliun permintaan per harinya. Jadi fitur ini bermanfaat dalam aplikasi web, seluler, game, dan IoT. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada konektivitas. Di konektivitas ini ada 2 mode, yaitu yang pertama mode gateway dan mode langsung. Di mode gateway ini didukung di sebuah platform SDK jika aplikasi Anda berjalan dalam jaringan perusahaan dengan pembatas firewall ketat. Mode gateway adalah pilihan terbaik karena menggunakan port HTTPS standar dan 1 titik akhir DNS. Lalu yang kedua mode langsung. Mode langsung ini mendukung konektivitas melalui protokol TCP menggunakan TLS untuk mengautentikasikan awal dan mengenkrip lalu lintas dan menawarkan performa yang lebih baik karena ada sangat sedikit jaringan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Dila. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Azure Cosmos. Yang pertama, kelebihan yaitu ada auto indexing. Microsoft Azure Cosmos memiliki mesin pengindeksan agnostik skema yang mampu mengindeks secara otomatis semua data tanpa memerlukan skema atau indeks sekunder dari pengembang atau developer. Kemudian selanjutnya globally distributed. Microsoft Azure Cosmos DB menerapkan database multimodel yang didistribusikan secara global. Multimodel berarti Azure Cosmos mendukung beberapa API dan beberapa model data. Selanjutnya terdapat kekurangan dari Microsoft Azure Cosmos, yaitu pricing. Microsoft Azure Cosmos menyediakan fitur pricing model yang digunakan untuk membantu pengguna memperkirakan biaya berlangganan berdasarkan request unit. Untuk sebagian pengguna, harga yang ditawarkan oleh Azure Cosmos terbilang cukup mahal. Selanjutnya ada kinerja, popularitas, dan juga pengguna dari Azure Cosmos. Microsoft Azure Cosmos merupakan pilihan yang baik untuk website, mobile, game, dan aplikasi IoT, sebab memiliki performa yang terprediksi, urutan waktu respons milidetik yang cepat, dan memiliki kemampuan untuk mengquery data bebas skema. Menurut Peerspot, Azure Cosmos menempati peringkat pertama untuk kategori database NoSQL. Microsoft Azure Cosmos dinilai populer di kalangan perusahaan-perusahaan besar. Salah satu perusahaan besar yang menggunakan Azure Cosmos adalah Coca-Cola. Menurut Neeraj, selaku Global Head of Digital and Innovation di Coca-Cola, alasan yang membuat Coca-Cola memilih Microsoft Azure Cosmos adalah memiliki skala global dan dapat mendeliver skala global dalam waktu menit aja. Selain Coca-Cola juga terdapat beberapa game yang menggunakan teknologi ini, yaitu The Walking Dead dan juga Halo 5 Guardian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.